Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh, oh. Ku menangis melepaskan kepergian. Ya. Saat itu kita ajukan permohonan dengan dasar surat Mahkamah Agung ya. Jadi surat Mahkamah Agung itu memang menjelaskan bahwa tidak dilihat dari latar belakang dari mana dia berasal. Jadi misalnya dia dari KI, pendidikannya di KI atau pendidikannya di organisasi lain, bisa disumpah di APSA. Itu dasar kita disumpah. Nah, dengan dasar itu maka kita mengajukan permohonan sumpah dengan dilampiri oleh nama-nama yang sudah diverifikasi oleh teman-teman panitia. Jadi pada saat itu yang memverifikasi adalah teman-teman panitia, bukan saya memverifikasi karena saya ketua. Jadi saya cuma terima hasil verifikasi dari teman-teman panitia daerah, bukan panitia nasional ya, panitia daerah yang menurut mereka bahwa syarat dari Rasman Arif ini bukan Rasman Arif Nasution, bukan namanya di situ Rasman Arif. Ya saya berpikir tidak ada Nasution ya? Enggak ada Nasution. Yang ada itulah adalah Rasman Arif. Karena Rasman Arif, jadi saya berpikir bahwa dia ini orang yang berasal dari Maluku gitu loh. Dipikir dari Maluku, dari Ambon ya. Saya berpikir bahwa dia orang dari Maluku, jadi saya ajukan permohonan aja ke PT. Jadi waktu mengajukan permohonan itu sebelum di bulan Oktober, tapi saya terlupa itu tanggal bulannya sudah, karena pengambilan sumpah itu berlangsung pada tanggal 2 November 2015. Iya, saya ingat. Nah, pada saat kasus ini kan sampai banyak oleh baik KI maupun ini, saya kebetulan dihubungi oleh Ibu Epi yang adalah juga tim daripada Pak Mas Uya kalau nggak salah ya. Iya gitu ya. Saya dihubungi karena saya mantau terus, saya nggak pernah komen apa-apa, saya cuma mantau aja. Iya. Dihubungi oleh Ibu Epi, baru saya tahu bahwa oh iya ini benar, saya sebenarnya nunggu-nunggu nih. Kalau ada orang yang mau menghubungi saya, baru saya mau berproses untuk, karena saya merasa juga ditipu pada saat itu. Ditipu oleh Rasman. Saya merasa ditipu begini, karena saya disodorkan kan ada syarat-syaratnya yang menurut saya, saya nggak lihat, cuma teman-teman dari yang verifikasi itu bilang, panggilkan Bung, ini udah oke. Tapi ternyata itu ada orang dari Dewan Pimpinan Pusat yang datang ke Maluku untuk menghadiri acara pengambilan sumpah advokat itu. Nah, yang saya lihat pada saat itu ada datang, saya nggak saya sebutkan namanya lah, tapi orang Ambon yang memang dia sangat dekat dengan, ya kalau saya mau bilang itu ada backupnya dari DPP KAI. Ada backup dari DPP KAI. Iya, tapi oknum ya, bukan. Oknum, yes. Kita katakan oknum ya. Nah, saya menduga kuat bahwa dugaan saya ya, karena yang datang pada saat itu ada perempuan yang adalah panitia, ketua panitia ujian advokat panas, jadi ketua panitia nasional ya, dan sekretaris dari HAPI Pak KAI? Dari KAI. Dari KAI, oke Pak ya. Iya, karena mereka juga adalah anggota dan ketua panas di HAPI juga. Oh, merangkap ya, oke. Iya, merangkap. Karena kan KAI ini kan, HAPI ini kan organisasi pendiri. Pendiri HAPI, pendiri KAI, pendiri Peradi. Betul, oke. Waktu itu mereka datang dan mereka sodorkan nama si Rasman Arif ini. Oke. Nah, saya pikir ya, karena itu biasanya kalau begitu kan ada syarat-syaratnya tuh Pak Mas. Karena Mas Uya mungkin tahu ada harus ada KTP-nya, keterangan domisilinya kalau dia ada. Di Ambon, harus di Ambon ya berarti ya? Ya, harus di Ambon. Lalu surat keterangan tidak pernah dipidana, SKCK, surat keterangan
itu SPCK itu surat Dari pengadilan negeri setempat tadi ya. Iya, dari pengadilan negeri setempat, dari apa namanya, dari kepolisian itu syaratnya untuk terus surat Sumpah. tidak pernah pidana itu. Iya. Nah, dari situ kita kan tahu tuh bahwa berkas-berkas itu udah lengkap, Mas. Jadi pada akhirnya kita masukkan namanya untuk disumpah. Tapi itu juga setelah namanya saya pada awalnya saya tolak. Sempat ditolak, ya? Saya waktu itu saya tolak karena dikasih tahu oleh dari DPP HAPI bahwa ini orang kita gitu loh. Nah, maksud saya bilang begini, walaupun itu orang kita, tapi kan nggak bisa, dia domisili wilayah hukumnya bukan di Pengadilan Tinggi Ambon, di tempat lain. Tapi mereka maksa-maksa saja. Saya bilang kalau begitu begini, dia sumpah tapi satu waktu kalau misalnya ada masalah, saya nggak tanggung jawab. Yang maksa-maksa siapa aja nih, Pak? Enggak, yang maksa itu yang orang dari DPP. Yang DPPKI dan DPP, Yang perempuan ya, Pak, ya? Ya, yang datang ke saya dan ke panitia untuk meminta supaya si Rasman ini disumpah. Nah, makanya tadi saya bilang, awalnya saya nggak tahu kalau si Rasman ini dia orang orang Medan. dari Jakarta atau dari Medan, saya nggak tahu. Saya cuma karena ditulis itu Rasman Arif. Karena Nasutionnya dihilangkan namanya ya. Nasutionnya dihilangkan di situ, nggak ada. Iya. Oke. Memang ada yang lain, Simanjuntak juga ada, tapi dia kan asli dari Ambon karena kita lihat berkasnya. Oke, tinggal di Ambon. Oke, Simanjuntak. Iya, kuliahnya di Fakultas Hukum dan di tingkat saya juga ada sumpah. Ada juga yang Sinaga. Tapi yang Rasman Arif ini kan seperti orang yang aneh gitu loh. Maksudnya seperti siluman yang masuk tiba-tiba begitu. Jadi akhirnya tiba-tiba ke Ambon, iya. Iya, tiba-tiba ke Ambon dan namanya didaftarkan dan itu didaftarkan oleh DPP sendiri. Bukan oleh kita. Kita nggak, pertama kita tolak, kita nggak mau. Iya. Tapi pada akhirnya juga karena memang kita dipaksa, mau dibilangnya ditekanlah harus disumpah dan macam-macam, akhirnya kita terima aja. Tapi saya tadi bilang tuh, kalau misalnya kemudian hari ada masalah, ya pasti tidak mau tanggung jawab. Ya nggak mau bertanggung jawab gitu. Dan ternyata ada masalah sekarang kan, jadi ya setelah saya ikut perkembangannya saya banyak lihat di channel YouTube-nya Mas Uya itu banyak tuh. Lalu di yang lain juga kan banyak tuh masalah Rasman tuh. Saya dihubungi oleh Ibu Epi, ya saya bersedia untuk hadir dan mengklarifikasi ini karena saya menganggap saya juga ditipu oleh si Rasman. Begitu juga dengan yang saya pimpin itu, kami ditipu dengan cara-cara dia yang menyatakan bahwa dia sudah lulus, dia punya jasa yang benar. Adalah orang yang berasal dari wilayah Pengadilan Tinggi Ambon, dia menjadi unsur penipuan bagi kami. Yang tadi saya maksudnya bahwa saya menduga kuat bahwa ini ada intervensi kuat dari DPP. Dalam hal ini dari KAI itu oknum ya, bukan kalau yang ini kita nggak, tapi oknum. Ya, saya menduga itu ini ya, pasti gurunya itu. Karena kan... Oh, siapa, Bang? Ya. Gurunya? Gurunya nggak lain ya si Egy Sujana lah. Karena hubungannya dengan teman yang dari DPP itu kan hubungannya dekat. Karena hubungannya dekat itu, lalu mereka menyisipkan nama Rasman itu untuk disumpah oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Oke, jadi intinya kan kalau untuk kalau SK untuk mendapatkan SK pelantikan itu kan itu kumulatif, Pak ya? Ya, kumulatif. Oke. Ada 126 orang yang disumpah. Jadi dasar yang diambil saat akhirnya memasukkan nama Rasman itu untuk pengangkatan secara kumulatif itu adalah memang desakan dari DPP dan juga pada satu KAI ya berarti ya. Walaupun Bapak sempat menolak. Mereka juga berangkat sebagai pengurus DPP HAPI. Jadi itu. Jadi karena desakan mereka, akhirnya kita sumpah dengan catatan tadi. Kalau di kemudian hari ada masalah, kami tidak bertanggung jawab. Nah Pak, kan tadi dibilang bahwa memang kita sama-sama tahu untuk dilantik di Pengadilan Tinggi harus ada
KTP dan dia berdomisili di tempat wilayah tersebut. Nah, Iya, benar. tadi kan nama Rasman Arif Nasutionnya dihilangkan. Jadi setahu Bapak nggak tahu kalau dia bukan orang Ambon gitu ya, bukan tinggal di Ambon. Iya. Nah, untuk surat domisilinya sendiri, gimana Pak? Saya tahu dia orang Ambon kan Pak Mas Uya. Oh, Bapak tahunya dia orang Ambon pada saat itu, ya? Iya. Oke. Nah, Pak, untuk surat domisilinya itu, kan itu surat domisili wajib untuk syaratnya. Itu pada saat itu DPD HAPI yang membantu untuk mendapatkan surat domisili itu, atau domisili itu emang dibawa sendiri sama dia? Kita DPD cuma hanya menerima keterangan domisili dari dia. Di situ saya nggak verifikasi, yang verifikasi kan dari tim panitia daerah ya, panitia sumpah penyimpanan. Nah itu mereka terima keterangan domisili itu tertulis atas nama Rasman Arif. Saya lupa tapi yang jelasnya itu dia berdomisili di Ambon kalau nggak salah ya. Dibilangnya di surat domisili tersebut. Oke. Iya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui pada bulan Maret 2015 bulan Maret Rasman dipenjara 3 bulan. Nah, pada saat itu bagaimana gitu kan? Dan dia pada saat setelah bulan Juni, bulan Juli pun dia mengurus kasus Ibu Evi. Ya kan? Yeah. Jadi saya juga bingung kapan tinggal di Ambonnya gitu. Nah, berikutnya, kalau memang Rasman sendiri yang membawa surat domisili tersebut, ada atau tidak Pak kewajiban atau tanggung jawab dari DPD HAPI untuk meng-cross-check kebenaran dari domisili tersebut? Ya, jadi memang kita cross-check Rasman yang waktu itu bawa lewat yang orang DPP itu. Jadi DPP HAPI itu yang sodorkan itu kepada panitia, lalu panitia berikan ke saya, dan saya memang waktu itu nolak. Saya bilang ini orangnya nggak jelas gitu loh. Nah, waktu itu kan dia belum ada, tapi sudah dibawa oleh dari DPP untuk disumpah. Kan saya tanya bahwa ada syaratnya SKCK, keterangan domisili atau KTP. Kalau nggak ada KTP, keterangan domisili. Lalu surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan, dan macam-macam PKPA dan macam-macam itu kan, termasuk ijazahnya. Bapak lihat nggak ada surat keterangan tidak dipidananya pada saat itu? Saya nggak lihat, karena memang saya bukan memverifikasi itu. Oh iya, karena Bapak hanya ketua DPD, ya betul. Ada orang lain yang bagiannya, ya. Nah, setelah perkembangan terakhir baru saya setelah dihubungi oleh Ibu Evi, dan setelah saya mengikuti perkembangan, ternyata jasanya kan diduga itu kan palsu tuh. Iya. Nah, justru itu saya setelah dihubungi oleh Ibu Evi, timnya Bapak di Jakarta ini, maka saya mau memberikan keterangan ini karena saya merasa juga ditipu sama dia. Betul. Oke. Nah, jadi intinya untuk memverifikasi surat-surat ada kelengkapan datanya Rasman itu ada di bagian lain yang mengurus verifikasi, Pak ya? Iya, benar. Ya. Oke. Nah, pernah ditanyakan nggak Pak? Setelah kasus ini mencuat, kasus ini booming, ini pasti rame kan? Karena saya berapa kali juga pada saat itu mempertanyakan di podcast saya minta keterangannya dari Pengadilan Tinggi Ambon atau instansi-instansi lain yang terkait dengan pelantikan ini, penyumpahan ini. Iya. Pernah ditanyakan nggak ke orang yang memverifikasi pada saat itu? Saya sempat tanyakan ke teman-teman verifikasi itu, dan sampai saat ini orangnya masih ada. Mereka sampaikan bahwa itu disodorkan oleh teman-teman dari DPP. Jadi kan kalau DPD kalau disodorkan DPP kan DPD nggak berani kan? Iya, DPP kan pimpinan pusat ya di. Iya. Iya. Oke Pak. Sebetulnya ini nggak sih Pak, surat magang atau surat keterangan pernah magang selama 2 tahun berturut-turut kan juga adalah kelengkapan dari seorang calon advokat ya, untuk untuk bisa disumpah di PT itu kan. Nah, ini sebetulnya ada nggak sih Pak kewajiban dari DPD HAPI untuk meng-cross-check benar apa tidaknya surat magang itu sebetulnya harusnya ada nggak? Kita minta semua pada saat itu Mas. Dan itu ada, tapi saya nggak tahu, tapi itu mungkin dibikin tanggal mundur apa gimana ya? Karena kan proses awal kan kita nggak tahu persis bahwa orang ini dia ijazahnya palsu, dia sudah magang berapa tahun, kita nggak tahu, tapi di situ tertulis lebih dari 2 tahun.
Bapak sendiri pernah ketemu saudara Rasman nggak akhirnya, Pak? Saya ketemu, dia minta ijazah, minta basnya. Datang ke saya, dia minta mohon-mohon untuk minta bas. Saya bilang ke dia, Mohon-mohon basnya maksudnya? mau diberikan, ada prosedurnya, bos. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu harus harus diperbaiki dulu, jangan sampai ada yang salah oleh PT. Dan dia sempat ke pengadilan tinggi untuk minta, tapi pengadilan tinggi bilang mereka nggak kasih karena harus lewat organisasi yang mengajukan sumpah. Nah, setelah dia mengemis untuk minta basnya itu, saya bilang kau pulang aja, nanti baru basnya itu nanti kami kirim atau gimana lah. Itu sampai nangis-nangis tuh orangnya itu. Nangis-nangis maksudnya? Menangis minta merengek-rengek untuk minta basnya itu kan. Oh, karena pada saat itu belum dikasih gitu, Pak ya? Nggak mau kasih, saya bilang ya saya mau kasih, tapi kan masih ada proses perbaikan nama-nama kan. Oh, dia maksa untuk minta segera basnya gitu ya? Iya. Jadi pas selesai sumpah Mas Uya, hari itu juga dia paksa kita untuk harus kasih basnya. Sumpah tempatnya buat lampunya tuh dia maksa harus itu, ya. Kasih bas, saya nggak mau. Iya. Tapi lewat orang DPP itu lalu basnya dikasih ke dia, katanya menurut orang DPP nanti mereka yang bawa ke si Rasman. Oke. Dia tuh langsung nemuin Bapak berarti, Pak ya? Setelah dia mau sumpah itu baru temuin saya, Mas. Dan waktu minta bas itu dia temuin saya. Oke. Dia langsung nangis-nangis apa pas saat Bapak tidak mau ngasih baru nangis, Pak? Yang setelah Bang, kalau dikasih Bang, saya bilang nggak bisa. Ini ada prosedurnya, ada tahapannya, jadi nggak bisa. Saya bilang kau pulang aja nanti baru kalau misalnya basmu itu nanti baru kami akan kirim. Oke. Dan dia pulang pada saat itu? Dan dia pulang, dan setelah itu diambil sama orang DPP, Hapi, yang juga adalah panitia di KAI, lalu dibawa ke Rasman dan dikasih. Saya nggak tahu, mungkin mereka dapat duit dari dia, saya juga nggak tahu, karena yang kami lakukan itu saya cuma hanya mengajukan permohonan sumpah, dan biayanya ditentukan, dan kami terima sesuai dengan biaya sumpah itu 1,5 juta atau 2 juta kalau nggak salah seperti itu, karena waktu itu ada 126 orang yang sumpah, dia urutan 118 dengan nama Rasman Arif, bukan Nasution, nggak ada Nasution di situ. Oke, tapi ini Rasman Arif yang sama orangnya berarti, Pak ya? Iya, apa yang saya lihat di YouTube banyak apalagi di Mas Uya. Iya. Walaupun Nasutionnya tidak ada pada saat itu dihilangkan namanya ya. Iya, hilang. Itu kan betul. Nah, Pak, intinya Bapak kalau yang saya tangkap sudah melakukan semuanya sesuai prosedur dan benar. Bapak adalah orang yang sempat menolak waktu itu untuk memasukkan Rasman di daftar kumulatif yang untuk pengangkatan atau penyumpahan advokat. Bapak juga yang meragukan pada saat itu, dan pada saat Rasman Arif langsung meminta berita acara sumpahnya, Bapak juga yang menolak karena harus diselesaikan dulu ya. Belum. Iya, ada perbaikan nama kan. Nama ketikan jangan sampai salah. Iya. Tapi sampai akhirnya berita acara sumpahnya jatuh ke tangan Rasman itu, akhirnya pihak DPP Hapi yang merangkap juga KPI juga yang akhirnya membawa surat itu langsung ke Rasman ya. Iya, mereka yang membawa. Bapak sempat protes nggak, Pak? Saya bilang ke gitu loh. Oh, Bapak bilang langsung gitu ya? Langsung saya bilang ke termasuk panitia juga, saya bilang ini kayaknya mereka udah dapat duit banyak dari si Rasman ini sampai akhirnya mereka bisa meloloskan dia masuk ke kita, mengintervensi kita untuk sumpah, dan juga mengambil bas dia untuk dibawa ke Jakarta gitu loh. Oke. Dan sampai berita ini akhirnya sekarang nasional, sampai Amerika pun orang-orang yang ketemu saya, orang Indonesia di Amerika itu pasti nanya soal ini. Nah, ini kan udah booming, Pak ya. Nah, orang yang akhirnya memberikan rekomendasi dan juga mendesak buat Rasman disumpah di sana dan mengambil berita acara sumpah itu sekarang sudah berkomentar atau tidak, Pak? Sudah ada komunikasi? Sampai sekarang nggak berkomentar. Oke, tapi orangnya masih ada, Pak ya? Mas Uya, mengajukan permohonan ke pengadilan tinggi untuk mencabut basnya itu, karena saya merasa organisasi HAPI ditipu oleh Oke. Jadi dari HAPI, DPD
Maluku akan meminta untuk MA dan Pengadilan Tinggi untuk mencabut berita acara sumpah Rasman. Ke Pengadilan Tinggi, karena yang mensupport Pengadilan Tinggi. Jadi kita mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi secepat mungkin untuk dicabut berita acara sumpahnya, dan tembusannya kami akan sampaikan ke Mahkamah Agung. Dan semua pengadilan yang ada di Indonesia ini supaya tahu persis bahwa kalau pencabutannya supaya dia tidak beracara, karena dia bikin malu kita. Teristimewa organisasi advokat HAPI yang bikin malu. Oke. Apakah Bapak melihat kalau memang berita acara sumpah Saudara Rasman dilantik di Pengadilan Tinggi Ambon ini tidak sesuai prosedur? Apakah terpikir bahwa ini kan Rasman juga kan sudah beracara banyak sekali ya? Apakah ini menimbulkan akibat hukum yang merugikan banyak orang juga, Pak? Ya pasti menimbulkan akibat hukum lah, Mas. Kan kalau misalnya suatu berita acara sumpah yang dijadikan sebagai dasar untuk dia beracara, itu pada harinya dicabut, ya berpengaruh, bisa orang mengajukan PK atau apa kan, dengan dasar bahwa legalitas dia tuh kan nggak ada tuh. Oh, artinya orang-orang yang selama ini pernah ditangani oleh Rasman, baik kasusnya menang atau kalah, itu bisa dijadikan nanti produk hukumnya atau keputusannya ya bisa jadi batal demi hukum dong, Pak? Iya, kan pasti mereka juga kan bisa pakai dasar pencabutan itu sebagai dasar untuk mempersoalkan itu. Misalnya putusan yang sudah menang, bisa saja itu dijadikan dasar untuk membatalkan putusan itu, kan bisa. Oke. Ini saya mengerti, Pak. Oke. Nah, intinya kapan, Pak? Ini kira-kira akan meminta untuk Pengadilan Tinggi Ambon untuk mencabut berita acara sumpahnya Rasman bagi advokat. Saya secepat mungkin, Mas Uya. Jadi saya balik ke Ambon dalam minggu ini, langsung saya ajukan permohonan. Langsung, Pak ya? Langsung, Pak. Mas. Oke, siap, Pak. Andai kata Saudara Rasman marah-marah dan mensomasi dan menuntut Bapak atau HAPI. Oh, saya nggak takut dia tuh kok. Iya. Orang anak kemarin sore itu ngapain saya mau pusing dengan dia? Orang dia yang saya sumpah kok datang ngemis-ngemis. Oke. Oh, dia datang ngemis-ngemis, Pak, ambil nangis-nangis waktu itu tadi Bapak cerita ya. Iya. Lah kalau berita acara sumpah dicabut kan nggak ada masalah karena dia bikin salah kan. Iya. Dia mau somasi saya silakan lah Mas Uya, saya nggak takut dia kok. Iya. Waktu dia nangis-nangis itu dia meneteskan air mata apa tidak, Pak? Nah, mohon begini. Bang, ketua, tolonglah. Tolonglah berita acara sumpah saya bilang nggak bisa, ada tahapannya. Nggak bisa begitu, nggak bisa Anda datang mengintervensi saya dengan cara begitu, nggak bisa. Nggak kasihan, Pak, waktu itu dia nangis-nangis? Ya, air matanya keluar tuh kan nangis-nangis, tapi kan nggak menggugah hati saya, karena saya waktu itu udah curiga, karena begini, saya berpikir orang ini bisa disumpah di sini kan setelah saya ketahui dari belakang, oh ternyata orang DPP yang intervensi, dan saya menduga kuat bahwa mereka dapat duit dari dia banyak gitu. Oke, dan pada saat itu cuma hanya Rasman doang sendiri yang diintervensi, yang mengintervensi. Rasman sendiri, nggak ada orang lain. Oke. Siap, Pak. Oke. Dari KAI sendiri, Pak, sudah ada komunikasi? Saya belum komunikasi dengan KAI, saya baru dihubungi oleh Ibu Epi beberapa hari ini, tadi baru saya tadi. Jadi nanti pokoknya karena kita adalah organisasi yang mengajukan sumpah, maka yang punya kewenangan untuk mencabut berita acara sumpah itu adalah juga dari HAPI. Oke, jadi HAPI akan meminta SK atau surat berita acara sumpah Rasman dicabut dari Pengadilan Tinggi. Iya, benar. Iya. Oke, dan sekarang kita tersambung dengan Bapak Petrus yang merupakan Wakil Presiden dari KAI. Oke, selamat malam, selamat pagi. Selamat malam, Pak Uya. Ya, Pak Petrus sudah mendengar tadi, Pak, ya, pemaparan dari atau statement dari Bapak Antoni, Pak, ya? Ya, sudah. Ya, ada pertanyaan atau komentar, Pak Petrus? Oke, Pak Antoni, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa ini. Ini belum, sudah lama nih, Bos. Ya. Siap. Jadi Pak Uya, Antoni ini kawan lama yang dia juga tahu kejadian waktu kongres di Palembang. Iya. Di mana Rasman dikeluarkan, beliau tahu juga itu. Oke. Iya. Oke, Pak Antoni, saya simak penjelasan rekan Antoni bahwa Rasman bisa disumpah melalui HAPI.
saya ada pertanyaan, apakah ketika DPD HAPI mengusulkan sumpah ke PT Ambon, apakah boleh menerima calon advokat yang bukan ujian di HAPI? Konkretnya begini, si Rasman ini kan dikasih sertifikat lulus dari KAI. Apakah, ya tadi Pak Antoni mengatakan ada panitia. Kelasiman atau di Ambon itu, apakah mengusulkan yang disumpah di PT hanya anggota atau calon pengacara yang ikut pendidikan HAPI saja, atau boleh dari organisasi lain misalnya? Itu satu. Ya. Lalu yang disebutkan bahwa intervensi DPP HAPI. Padahal teman-teman kita yang datang ke sana kan panitia di KAI, ya. Dan Pak Antoni tidak menyebutkan namanya, ya karena nama mereka saya sudah sebutkan di Polda, entah siapa. Tapi yang jelas 3 teman kita selain Pak Egy Sujana, ada namanya misalnya. Kemudian, nah, artinya itu pun rekan-rekan kita yang ketika menjadi panitia di KAI untuk mengusulkan penyumpahan, panitia ujian sampai penyumpahan, kan mereka-mereka juga. Ketika mereka datang ke Ambon, badan atau lembaga yang dibawa itu HAPI kah atau KAI? Sementara data Rasman itu KAI. Ini persoalan. Jadi Pak Antoni bisa jelaskan ini, karena pertanyaan pertama, selama Pak Antoni mengajukan calon teman-teman kita ini, boleh nggak dari yang lulus ujian dari organisasi lain? Di luar HAPI ya? Di luar HAPI. Karena faktanya, Rasman kan datang membawa ya ujian calon advokat kan HAPI. Ijazahnya kita tidak mau ngomong lah, karena KTP-nya ngomong. Karena syaratnya kan yang kita sudah verifikasi, KTP-nya Medan, ijazahnya pun tidak ada. Dan sekedar penjelasan, ketika Rasman mau diusulkan untuk penyumpahan di PT Jakarta, ada 2 item yang dia tidak bisa penuhi. 3 malah. SKCK yang tidak pernah dipidana, ijazahnya tidak pernah dilampirkan, kemudian domisilinya Jakarta juga tidak ada. Itu yang membuat dia ditolak oleh panitia di Jakarta. Bukan ke Jakarta. Nah ini bagaimana sampai teman rekan saya Antoni itu bisa, ya artinya saya memahami bahwa sebagai ketua kan kita hanya tanda tangan saja kan, ada tim yang kita menyerahkan ke tim lain lah. Nah ini bagaimana, coba Pak Antoni jelaskan kawan saya ini. Bang Petrus yang juga adalah teman saya di KAI. Nah memang pada saat itu Bang, yang saya jelaskan bahwa si Rasman itu pertama bukan dia yang datang kan, yang datang bawa berkasnya itu kan yang seperti tadi Pak Bang Petrus sampaikan itu, ada panitia, kita punya panitia di tingkat daerah itu kan ada. Nah tapi yang datang dari Jakarta itu kan teman-teman kita yang tadi itu. Ya suara hilang barusan ya. Yang datang lalu ketemu dengan panitia daerah ya. Nah pertanyaan pertama itu gini, apakah boleh dari organisasi lain sumpah di HAPI? Nah pada saat itu kan yang melakukan verifikasi kan bukan saya tanda tangan aja. Dan saya tahu persis bahwa memang itu si Rasman itu dia punya PKPA dan macam-macam itu kan dari KAI, bukan dari yang lain. Nah, cuma ada kita patokannya di surat Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa tidak mempersoalkan dari mana organisasi dia berasal. Itu dasarnya Pak Petrus. Sehingga kami mengajukan permohonan. Tapi sebenarnya syarat yang paling intinya itu harus punya SKCK, harus punya KTP yang domisilinya di wilayah hukum Maluku, dan yang surat keterangan tidak pernah dipidana. Itu kan harus dari pengadilan tinggi Ambon kan? Atau pengadilan negeri Maksudnya atau pengadilan dan wilayah hukum pengadilan tinggi Ambon gitu loh. Nah,
syarat itu ternyata dipenuhi oleh si Rasman. Yang awalnya kami sama sekali nggak tahu bahwa memang syarat yang dipenuhi itu apakah memang palsu atau tidak, tapi kan memang kita melihat dengan fotokopinya itu, ya seakan-akan itu asli. Saya sudah ngecek kepada panitia dan ternyata mereka bilang sampai kepada saya seperti itu. Ya akhirnya kita sampaikan permohonan ke PT dengan dasar yang tadi. Juga di dalam surat magang itu ada disebutkan di situ bahwa dia magang sudah lebih dari 2 tahun. Padahal saya tahu persis bahwa ini kan di Palembang itu belum jadi advokat. Iya, di 2015 awal. Iya, saya bilang buat Bang Petrus bahwa memang saya dengan teman-teman itu kan saya mau bilang intervensi, tapi ya diintervensi oleh teman-teman dari DPP itu. Yang adalah dari HAPI juga mereka adalah panas di KAI. Nah itulah prosesnya seperti itu Pak Petrus, sehingga kami ada catatan yang kami buat di situ bahwa kalau di kemudian hari terjadi masalah kami tidak tanggung jawab dan kami akan mengajukan permohonan untuk batalkan bahasnya itu. Ya ternyata bermasalah ya. Dan ternyata bermasalah setelah saya ikut sampai saya lihat di YouTube itu kan Pak Petrus tuh dalam rapat kan mencabut KTA-nya dan mengeluarkan dia dari organisasi KAI ya. Karena saya tahu persis bahwa KAI selama ini nggak seperti itu. Saya pernah jadi ketua KAI Maluku juga, saya paham benar bahwa KAI sangat ketat. Begitu juga dengan HAPI yang saya pimpin juga begitu ketat. Tapi ya kita bisa kecolongan itu karena memang ada orang dari pusat, Pak Petrus. Iya, kecolongan jadi Pak ya. Iya. Jelas. Oke. Ya. Oke, jadi kalau boleh saya tanya lagi Pak, kalau emang artinya data-data atau surat-surat yang diajukan Saudara Rasman itu diduga palsu, kayak domisili yang tidak sesuai dengan domisili dia, terus tadi surat keterangan tidak pernah dipidana juga kita nggak tahu, karena setahu pengetahuan kita dia di tahun yang sama juga di penjara ya. Dan apakah bisa dikatakan bahwa ada yang memalsukan surat pada saat itu? Ya kalau dari saya sih, karena waktu itu kan kita lihat bahwa data-data yang kita mintakan itu sesuai. Iya. Tapi kita tahu bahwa itu kan palsu. Nanti setelah ada masalah ini baru, ternyata bukan ijazah saja yang palsu, tapi surat-surat keterangan magang, surat yang macam-macam yang dilengkapi sebagai syarat sumpah itu semuanya ternyata palsu. Kalau siapa kira-kira? Ada bantuan dari HAPI juga apa yang oknum-oknum tadi apa tidak kira-kira? Kalau saya sih melihat dari bantuan dari teman-teman oknum ya, bukan ini. Ya, oknum yang membantu dia untuk mengikuti sumpah di Pengadilan Tinggi Ambon itu. Iya. Oke, jadi Pak Petrus tadi udah kita dengar bahwa Pak Antoni akan segera meminta untuk berita acara sumpah atau bahasnya Rasman dicabut di PT Ambon ya. Sepulang dari Ambon ya. Sebagai saya punya rekan Antoni juga tahu persis. Artinya selain tindakan hukum untuk mengusulkan pencabutan ke PT Ambon, kan pada saat dia mendaftar lewat HAPI itu kan ada dokumen keterangan entah domisili, keterangan magang atau ijazah. Yang paling penting dia pergunakan waktu sumpah di PT Ambon yang sekarang pasti diragukan kan dia punya keterangan domisili atau keterangan magang. Di ijazah dia yang belakangan kita tahu sekarang ini kan ijazahnya 27 Juni 2014. Oke. Ya. Jadi selain rekan Antoni bisa memohon kepada PT Ambon mencabut supaya HAPI Ambon itu dianggap bersih, ya laporkan dia secara pidana di Ambon bahwa dia menggunakan keterangan palsu di Ambon. Karena lokus deliktinya di Ambon ya. Ya, karena terjadinya kan di Ambon nih. Ya, supaya betul, dalam rangka rekan saya Antoni itu clear gitu loh. Kan sekarang kita percaya bahwa beliau hanya tanda tangan saja. Supaya penyidik menyelidiki perbuatan siapa panitia itu, baik yang panitia lokal di Ambon, dan siapa yang mempengaruhi panitia, kan gitu. Karena buat kita, saya dengan rekan Anton itu, kita menjalankan profesi itu dengan benar gitu loh. Ya, betul sekali. Bukan teriak-teriak, bukan macam-macam. Jadi Antoni dengan kita ini, walaupun tinggal jauh, tapi secara profesi kita sudah saling kenal. Karena dalam berorganisasi itu kami sering bertemu. Dan beliau juga tahu kejadian di Palembang itu. Beliau juga ada di arena kok. Bagaimana Rasman diusir keluar dari arena kongres itu. Semua tahu itu. Nah, jadi supaya rekan saya Antoni itu artinya bisa clear, ya laporkan pidananya.
biar polisi menyelidiki siapa yang memasukkan data atau menggunakan surat itu. Kalau soal pencabutan PT, ya bisa saja itu hak PT kan gitu loh. Iya. Karena di Jakarta juga kita sudah jalankan, ya toh? Iya. Yang kita jalankan di Jakarta soal ijazah karena tidak disumpah di Jakarta. Ya. Nah, Gimana Pak Ambon, Tony? Ya. Oke, Gimana Pak? Pak. Akan dilaporkan nggak di secara pidana kira-kira? Iya, Pak Petrus, Pak Uya, Mas Uya. Iya. Ya, proses pidana pasti kan jalan tuh. Karena kan saya juga ada proses pembohongan yang dilakukan oleh si Rasman ya. Tapi kalau saya nggak salah, pada saat itu kan ada surat pernyataan yang dibuat oleh para advokat yang sumpah. Yaitu saya suruh mereka bikin pernyataan bahwa bila di kemudian hari, dan itu di atas materai. Kalau di kemudian Pak ya? ada terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam memasukkan data, maka itu berita acara sumpahnya akan dicabut, dan itu ada. Oke, ada ya? Iya, ada. Nah, jadi yang tadi disarankan oleh teman saya, rekan saya yang paling baik, Pak Petrus, terima kasih, kami tetap akan ajukan juga laporan pidana dalam kaitan dengan organisasi yang memang si Rasman menipu kami, gitu loh. Iya, oke. Pasti kami akan lanjutkan secepat mungkin, Pak Petrus. Ya, ada data-data yang bisa dilihat, Pak? Atau berkas-berkas yang bisa dilihat? Kalau data kami punya ada di Ambon, itu tapi kalau data ijazah itu saat ini dia tercecer, jadi memang kami nanti juga nanti mungkin koordinasi dengan dengan teman-teman untuk dapatkan ijazahnya. Ya, dan data-data itu akan dipakai untuk mengajukan agar basnya Rasman dicabut ya? Ya, selain mencabut basnya, kami juga akan lapor pidana sebagai saran dari rekan saya, teman saya, senior saya, Pak Petrus. Berarti Rasman nanti akan bolak-balik Ambon dong ya? Ya, kalau dia pulang balik itu ya karena perbuatan dia, bukan karena kami dong.